Salam persahabatan, saya Karyono, Guru Besar PPS Bodhijati di Jejak Sang Guru. Jejak Sang Guru saat ini berada di Desa Sereman, ya lokasi ada di Sendang Jokotarup. Jadi Sendang Jokotarup itu ada di lokasi Desa Sereman, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Nah, di sini saya ketemu dengan bapak angkat saya adalah juga saya mau kenalan dengan bapak angkat saya itu namanya Nun Sewu Pak, badhe nepangaken kula Karyono Pak, bapak asmanipun Bapak Sukardi. Bapak Sukardi. Nah, Bapak Sukardi ini terus terang aja dia yang merawat sendang ini, Sendang Jokotarup ini. Sudah berapa lama Pak ngerawat wonten mriki Pak? Kurang lebih 13 tahun. Nah, sudah 13 tahun merawat di sendang ini. Nah, sejarah-sejarah Sendang Jokotarup ini tadi saya setelah juga mohon izin atas dibukakan mata peda dengan Allah, dan kita juga tujuan kita mendoakan Eyang-Eyang Jokotarup dan Eyang Nawang Wulan, itu istrinya. Eyang Nawang Wulan adalah dia orang dikenal dikuasakan di pantai selatan. Orang bilang Ratu Kidul. Itu Eyang Nawang Wulan. Beliau adalah istri dari Eyang Jokotarup. Nah, Jokotarup ini ternyata itu adalah anaknya dari Eyang Syekh Maulana Mahribi. Semasa kecilnya begitu lahir, Eyang Syekh Maulana Mahribi itu meninggal. Dia dirawat oleh seseorang namanya Eyang atau Mbah Kasian ya Pak ya. Iya, Rondo Kasian. Rondo Kasian dibawa ke lokasi Desa Sereman ini. Dibesarkan di Desa Sereman. Jadi Eyang Jokotarup
adalah anak dari Eyang Syekh Maulana Maribi yang makamnya ada di Bukit Pantai Selatan, Parangkusumo. Nah, untuk itu saya akan menanyakan masalah sejarah di sini dengan Bapak angkat kita itu Bapak Soekardi. Nun sewu Pak, menika sak pengertosipun Bapak sejarah niki dos pundi Pak? Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, niki nuwun sewu. Nggih. Kula pinanggih kalih Pak Karyono. Karyono wonten sendangipun Eyang Tarup. Kula dititahke wonten mriki niku atas perintah dari Ki Juru Kunci Tarup Priyo Hastono, termasuk abdi dalem dari Keraton Solo Surakarta Hadiningrat. Untuk pengertian saya di sini itu tempat bertemunya Eyang Tarup dengan Ibu Nawang Wulan. Sekaligus pemandian Ibu Nawang Wulan itu ada di sini. Turunnya dari Kayangan ada 7 bidadari itu termasuk di lokasi tersebut. Itu yang saya ketahui dari sejarah Sendang tersebut. Ya. Ya, ini dari Bapak Soekardi tadi menceritakan sejarah sepengetahuan dari Pak Soekardi sudah 13 tahun menjadi tugas untuk merawat sendang ini dari Eyang Kuncen Makom Tarup. Jadi dengan kesadaran cukup tinggi, dengan meluangkan tenaga, pikiran dan untuk merawat sendang ini. Jadi ini adalah sesuai dengan Bapak Soekardi tadi adalah sejarah dari sendang itu adalah seperti itu. Lajeng Pak, dari kata-kata menika saking budiman Pak ingkang ziarah wonten mriki Pak? Ya, ada dari Bali pun ada, dari Kalimantan ada, Ya. dari Lampung, Sumatera juga ada. Ya. Kalau dari Jawa juga ada, Jakarta, ada dari Surabaya, Jawa Tengah pun banyak yang datang ke sini. Ya, jadi banyak ya dari beberapa yang mungkin dia selalu ingat sama leluhur atau sejarah, mungkin datang ke sini tujuannya ziarah. Ya Pak, matur nuwun sangat Pak, menurut Bapak menika penjelasan Bapak. Nggih, nun saya Pak. Lajeng wonten penduduk mriki ini penghasilannya napa Pak? Termasuk Bapak Soekardi menika penghasilan hariannya atau kehidupan untuk sehari-hari itu selain merawat sendang ini apa Pak? Saya berpenghasilan dari petani sawah juga, kalau pas musim kemarau juga palawija. Ya. Tapi kadang untuk harian-harian saya, kadang saya punya usaha kecil-kecil. Seperti tembel ban, seperti saya tuh nyuci motor, itu termasuk penghasilan harian saya. Jadi selain dia merawat di sini dengan kesadaran tinggi tanpa mengharapkan sesuatu, ya kan? Tapi dia Bapak Soekardi juga punya penghasilan. Umumnya masyarakat sini adalah bertani. Itu kebutuhan sehari dari bertani. Itu dari cerita ataupun sejak kita tarik Bapak Soekardi tadi, itulah kehidupan dari masyarakat di Desa Serman. Terima kasih Pak Turun Pak nggih. Nggih. Turun.
Nah, di sini saya terus terang aja datang ziarah ke tempat Sendang Tarup ini di Desa Sereman. Saya ditemenin rekan-rekan kita ataupun anggaplah ini anak angkat saya semuanya, yaitu namanya Bobi, Udin, sama si Fajar. Nah, tadi setelah kita juga mohon izin, beliau juga ikut duduk. Nah, saya juga selain di samping dia duduk, saya juga pengen tahu sebenarnya waktu duduk itu dengan kita apa istilahnya terus terang aja apa adanya. Nah, saya mau nanya Bobi, ini waktu duduk tuh apa yang dirasakan? Biasa aja sih, cuma rasa hening aja. Hening. Nah, di samping itu apakah merasa karena kita tidak menyuruh bahwa nanti kita dapat gambaran sekarang udah enggak, itu ada suatu gambaran enggak kira-kira atau feeling atau gambaran, enggak ceritakan? Nggak ada sih, cuman apa tenang ya, daerah sini tenang. Gitu. Yeah. Ya seperti yang dinasihatkan sama jenengan, ada doa yang dipanjatkan memang langsung kepada Gusti Allah. Yeah. Cuman memang tempatnya kebetulan ada di sini. Sembari kita mendoakan eyang-eyang di sini. Itu aja sih kurang lebih. Ya. Jadi Mas Bobi ini hanya merasa tenang lah ya, doa di sini tadi merasa tenang. Nah, sekarang si Mudin apa yang dirasakan atau mungkin apa adanya aja ceritakan. Jadi kita nanti bahan evaluasi saya, terus harus bagaimana anak angkat kita ini kita apakan gitu loh ya. Mudin, mana Din? Satu di sini sih saya merasa agak tenang. Ya, terus Selain itu juga kencengan Din. Agak kenceng aja. merasa agak tenang aja sih kalau di sini dari alamnya. Terus ya semacam kayak lingkungan sini. Gitu. Selain itu ada lagi? Selain itu ya paling kita kan berdoa lah, minta yang Maha Kuasa. Terus mungkin ada merasa apa, melihat apa atau feeling apa? Paling kalau itu paling saya ngeliat cuman cahaya putih aja. Saya putih sama kayak apa tuh terbang warna kuning-kuning itu. Di daerah mana, di tengah danau Di atau tengah. di gitu. Oke. Jadi dia tadi mungkin sedang berenang, dia sekejap itu melihat kayak ada sinar putih ke kuning-kuningan di atas air gitu lah, di tengah danau. Itu aja ya. Iya, itu aja. Nah, terus Mas Fajar mungkin dirasakan apa tadi? Pertama sama seperti saran Mas Kar, kita kan kesini kurang lebih ziarah nyekar ya. Jadi mendoakan Eyang Tarup dan Eyang Nawangwulan. Semoga beliau yang kita mendapatkan tempat yang baik dan diampuni dosa-dosanya, itu yang terutama. Setelah memanjatkan doa seperti petunjuk Mas Kar tadi, kita mencari titik hening. Nah, memulai mencari titik hening seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya kita mencari titik hening. Setelah dapat titik hening, ya betul kayak yang Bobi bilang, kayak Udin bilang, suasana tenang itu dapat. Suasana tenang dapat. Pertama masih kedengaran suara Mas Kar ngobrol sama Bapak gitu. Nah, setelah itu mulai hilang tuh, suara udah mulai hilang, saya cuma dengar suara lingkungan aja, suara angin, suara pohon-pohon, tanaman, udah tenang, hening tenang, dalam arti nggak ada ngebuang suasana yang lain, cuman suara nafas keluar masuk, hening, nggak ada apa-apa, nggak ada penampakan apa-apa. Tapi setelah Mas Kar bilang cukup, Mas Kar tadi bilang cukup, justru begitu Mas Kar bilang cukup, terus begitu bilang cukup, kalau ini pandangan mata saya ke sini lurus ya ke air, itu dari arah sebelah kiri depan itu tiba-tiba terang banget, terang ke depan. Yang tadinya saya nggak lihat apa-apa, makanya begitu Mas Kar bilang cukup kan semuanya saya rasa pasti bubar, saya nggak masih di situ kan, karena kaget begitu Mas Kar bilang cukup, malah keluar putih. Terus di depan saya ini bukan ini yang muncul Mas Kar, tapi kayak susunan batu kotak-kotak putih, bukan tegel juga ya, bukan tegelnya kolam renang, tapi kayak susunan batu disusun gitu, disusun di bawah rapi, kotak putih-putih. Terus airnya bening banget, airnya bening. Terus kalau kayak
itu tuh apa kayak ada gelombang kalau ada yang jatuh, Ah. terus itu kan gelombangnya larinya keluar, Ya, ya, ya. mekar. Ya. Nah ini nggak masuk ke tengah, Oh, jadi masuk ke satu tengah ya. terus ngumpul di tengah itu jadi kayak ada apa sih ombak kecil ya, jadi ngumpul, jadi arahnya bukan keluar tapi masuk. Ke dalam ya. Nah, tak Nyatu coba. ya, satu titik gitu ya. Ya jadi kayak buletan ombak kecil lah kayak buih gitu. Nah aku pengen tahu, makanya aku juga belum selesai kan, tak terusin lagi pengen tahu itu Benar, apa. ya, ya. Sekilas kok di dalam buih itu kayak ada buku, Mm, cuman aku nggak tahu. Setelah itu aku stop, mm. setelah itu aku tak kendorin terus mulai pelan-pelan balik terus aku bangun. Udah itu aja, yang terakhir itu doang. Aku tadinya nggak pernah lihat apa-apa di Ya, mana-mana, ya, ya, ya. baru di sini Oke, 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 oke. nggak ngerti apaan Ya, tuh. nanti kita evaluasi itu ya. Ada Bukan yang evaluasi di 9 kan. tempat lain aja ya. Nggak usah di sini kan. Boleh. Langsung di sini. Ya. Ya. Nah, jadi gini. Sebetulnya tadi terus terang aja, Eyang Nawang Wulan rawuh. Oh, Eyang Joko Tarub rawuh. Eyang Joko Tarub tadi dia pakai apa namanya kayak rompi juga ya, ke model kalau salet itu jadi ikat kepala putih. Terus apa bajunya kayak apa? Punokawan itu loh. Rambutnya oh gondrong. ya rompi Punokawan. Rambutnya biasa aja. Terus dia bawa ini apa busur sama panah. Dia bawa itu. Jadi bawa busur sama anak panah itu. Terus dia jalannya kayak biasa aja lah gitu ya. Nah terus celana silat tapi putih juga. Nah baju putih rompi tadi pinggirnya, lengannya, terus ininya itu kuning ya. Jadi kuning. Rompinya putih. Putih, rompi putih ini kuning. Terus ini kuning, itu yang saya lihat tadi, tanpa seikat pinggang enggak. Nah, terus ya itu kayak ikatan putih gitu. Tapi ya itu tadi bawa busur sama anak panah, gitu. Tadi datang, tadi Eyang Nawang Wulan sama Eyang Tarub ya, tadi datang. Nah terus yang dari putih tadi sebelumnya itu ada buku memang. Tapi buku ini buku apa saya belum tak pelajari ini. Buku. Nah, buku itu bisa juga berupa buku aslinya, juga mungkin buku itu adalah suatu catatan ya, catatan yang langsung hanya Bobi yang bisa baca itu nanti. Itu. Jadi kok Bobi Fajar. Nah itu. Jadi saya lihat seperti itu. Makanya air itu udah nggak pengaruh dengan air seperti ini kan, langsung putih kan itu. Nah itu ada suatu ini. Nah, jadi awalnya kan susunan batu itu semua kayak masa gimana ya? Kayak sendang zaman dulu. Betul. Itu langsung ada suatu buku. Nah buku itu sebenarnya buku khusus pribadi ya. Kalau menurut saya sih kayak model buku Kadamakno ya. Kadamakno itu adalah buku catatan pribadi yang bisa membaca Bobi, orang lain nggak akan bisa membaca. Fajar. Jadi setiap manusia itu punya buku Kadamakno. Itu tidak bisa dibaca orang lain, yang bisa membaca kita sendiri. Nah itu mungkin apa nanti kita itu bahan PR saya untuk apa nih evaluasi ya, terus dari bagaimana Pak Fajar. Nah kalau memang Fajar siap nanti kita akan jelaskan Fajar itu apa sih yang selama ini kita nanti di selatan ya, selatan nanti kita kasih kesempatan untuk merenung. Nah, nanti dari itu kita bisa simpulkan. Jadi buku bukan berupa wujud buku, tapi buku adalah itu khusus hanya Bobi yang bisa membaca. Fajar kok Bobi terus. Saya itu sebenarnya karena bahasanya satu tadi. Takutnya apa ini kan ngantukan. Satu masuk itu loh. Saya mikir itu aja kalau mau tahu. Kita kena minta 9 tadi. Itu takutnya nyebutnya kan ngantukan. Karek siji. Nah itu dari itu ya Fajar ya. Jadi saya senang sekali dengan Bobi, Mudin, Fajar ya, biarpun kita anggaplah kita orang awam semua, tapi kan ada suatu apa ya yang kita mendapatkan satu intinya adalah ketenangan tadi kan, merasa tenang, itu ada tenang fokus gitu loh. Itu yang menjadi saya merasa senang gitu loh. Ya. Mudin. Evaluasi Mudin. Udah. Mudin Udah. Apa Cahaya tadi kan? Oh iya Cahaya tadi ya. Mudin. Tadi apa? Cahaya apa Cahaya tuh? putih sama ada yang kuning kuning terbang. Ya. di tengah. Nah, itu adalah dengan cahaya itu tadi itu adalah dasar ya, dasar suatu kepekaan menurut saya. Dasar kepekaan bahwa semua orang itu bisa kepekaan sebetulnya. Cuman dia hanya baru dikasih kepekaan sebatas itu. Beda sama si Fajar. Fajar udah bisa melihat bentuk kan gitu. Jadi semua orang itu peka. Cuman tingkatannya masih tahapnya berbeda. Nah, kalau si Mudin mungkin baru bisa melihat dasarnya
kepekaan. Nah kalau si Fajar mungkin sudah bisa ini, nah ini si Bobby mungkin baru ketenangannya. Nanti akan muncul masing-masing yang berbeda ya. Itu yang menurut saya evaluasi dari anak-anak angkat kita itu seperti itu. Terima kasih. Thank you.